Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Kehidupan Lingkungan Hidup yang berjudul Indikator Masalah Kependudukan dan Indikator Masalah Lingkungan Hidup. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Nurul Fadilah Hamka, NIM 21020850231. Saya Tia Tang Diopang dengan NIM 2102085010025. Perkenalkan, nama saya Ferlin Inayah, NIM saya 2102085020020. Untuk pembahasan pertama tentang masalah kependudukan akan disampaikan langsung oleh kami. Yang pertama, masalah kependudukan. Kondisi kependudukan dunia. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan kebutuhan hidup meningkat, sedangkan kualitas lingkungan semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya antara persediaan sumber-sumber yang ada dengan kebutuhan, sehingga kesejahteraan hidup kurang terwujud. Masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pertumbuhan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur penduduk muda dan persebaran penduduk yang tidak merata. Juga tingginya arus migrasi desa ke kota yang cukup besar, serta rendahnya kualitas penduduk. Ada beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia, seperti yang pertama, besarnya jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat, sedangkan kekayaan alam yang tersedia tidak pernah bertambah dan bersifat terbatas. Semakin banyak penduduk yang membutuhkan sumber-sumber, makin cepat pula penipisannya hingga suatu saat akan habis. Yang kedua, tingginya tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan tidak seimbangnya antara berbagai kebutuhan fasilitas dan jaminan-jaminan lain yang tersedia. Yang ketiga, besarnya penduduk muda. Penduduk muda merupakan penduduk yang belum produktif dan kehidupannya menjadi tanggung jawab dan beban orang dewasa. Berdasarkan hasil sensus, penduduk di Indonesia sebagian besar ada pada kelompok umur muda kurang dari 15 tahun. Yang keempat, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran yang belum merata ini menimbulkan masalah sosial ekonomi dan pertahanan keamanan. Untuk daerah yang padat dan ramai akan jadi masalah seperti kurangnya lapangan pekerjaan sehingga terjadi banyaknya pengangguran dan kriminalitas. Yang kelima, tingginya arus migrasi desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota, terutama menuju ke kota-kota besar tersebut, merupakan salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk kota. Dan yang keenam, rendahnya kualitas penduduk. Tanpa adanya peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban negara. Kualitas penduduk yang dimaksud adalah kualitas spiritual, keagamaan, kekaryaan, etos kerja, dan kualitas kepribadian masyarakat. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya. 2. Masalah lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang dapat menghidupi dan memberikan kita sumber kehidupan. Dan lingkungan merupakan daya dukung kehidupan. Makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Berikutnya, sebab-sebab kerusakan lingkungan. Kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya telah mempercepat dan memperparah kerusakan. Berikut perilaku manusia. Yang pertama, ego yang terbungkus di dalam jiwa. Jika sifat individu terlalu menonjol dalam perkembangannya, maka orang akan bersifat egois sehingga memanfaatkan lingkungan tanpa memperdulikan generasi lain. Dan yang kedua, sifat sombong. Sangat berdampak buruk terhadap lingkungan karena di dalam kehidupan sosial, orang ini merupakan virus yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, ingin selalu benar, yaitu pribadi yang tak pernah dewasa dalam berpikir dan bertindak. Pribadi demikian tidak dapat berpikir objektif dan logis. Dan keempat, imperialisme biologis, yaitu sifat pada setiap organisme untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan untuk diri sendiri dan keturunannya sebanyak-banyaknya. Berikutnya adalah kesulitan teknologis, situasi di mana manusia yang terlalu mengendalikan kemampuan teknologis ini.
berkeyakinan bahwa teknologis merupakan solusi dari semua konflik manusia dengan alam. Tetapi kenyataannya kemajuan teknologis menyebabkan lingkungan kian hari kian rusak. Berikutnya, pandangan-pandangan pribadi. Yang pertama, acuh. Acuh adalah sikap masa bodoh terhadap dunia sekitar. Yang kedua, terfokus pada diri sendiri. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, nilai ruang dan waktu yang sempit, yaitu baru memikirkan orang lain ketika waktu esok dan lusa, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Ada beberapa contoh kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau dan juga karena faktor keteledoran manusia, yaitu membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta beberapa alasan lainnya. Contoh kerusakan lingkungan yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh ulah manusia tidak bertanggung jawab yang membuang limbah pabrik serta limbah sampah rumah tangga ke sungai yang dapat berakibat buruk pada makhluk hidup di sana, serta pencemaran air sungai yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara di Indonesia saja sekitar lebih dari 70% dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Kemudian contoh kerusakan lingkungan yang selanjutnya adalah kerusakan terumbu karang. Peristiwa terumbu karang rusak terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, tangan manusia yang nakal, hingga pembuangan bangkai kapal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.